Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang membawa kesembuhan dan pemulihan. Selamat mendengarkan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, saya Pendeta Yohanes Suprandono senang sekali menjumpai dimanapun saudara berada. Dan dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan seri Menabur dengan Beriman. Kita telah mendengar dalam seri sebelumnya belajar dari Bapak Yakub bagaimana dia menaburkan hidupnya dengan beriman. Dia percaya kepada Tuhan dan dia tidak meninggalkan kepercayaannya itu. Dia tetap percaya, tetap berjalan karena Tuhan sudah berjanji melalui perjumpaannya dengan Yakub bahwa dia akan memberkati, menyertai apapun yang akan dihadapi Yakub di masa depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menabur dengan beriman menandai kehidupan seorang benar. Kalau kita belajar dalam kitab Mazmur 37, saudara, orang benar berbeda dengan orang fasik. Orang benar berbeda dengan orang fasik. Dikatakan bahwa kebahagiaan orang fasik itu semu. Apa bedanya, saudara? Kita akan melihat Yakub mewakili kehidupan orang yang benar, sedangkan Esau mewakili kehidupan orang yang fasik yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga dalam kitab Maleaki menjadi dua golongan umat. Yang pertama dikatakan aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Artinya perjanjian berkat itu jatuh kepada Yakub dan Yakub menjadi umat Allah. Dalam Mazmur pasal 37 dikatakan kebahagiaan orang fasik itu semu, berbuat jahat, berbuat curang. Orang berhasil dalam hidupnya tetapi dengan tipu daya, dan orang fasik itu akan dilenyapkan. Dan orang fasik, saudara, yang merobohkan orang miskin dan orang sengsara, orang fasik membunuh, dan orang fasik akan menjadi musuhnya Tuhan, dan mereka akan dibinasakan. Saudara, berbeda dengan orang benar. Orang benar menabur, menurut Mazmur 37, menabur dengan iman. Orang benar karena menabur dengan iman maka mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dia menabur dengan iman, dia percaya kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan, diam di negeri berlaku setia. Menabur perbuatan artinya orang benar akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik selama hidupnya, pekerjaan-pekerjaan yang baik selama hidupnya. Dan orang benar menabur sukacita, menabur kegembiraan karena kepercayaannya kepada Tuhan. Dan saudara, karena dia percaya kepada Tuhan, maka orang benar itu akan mendapatkan penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Bahkan Tuhan akan memberikan kepadanya apa yang diinginkan oleh hatinya. Dan saudara, orang benar adalah seorang yang seperti Yakub dalam kisah sebelumnya saya bagikan, dan juga semua orang benar dalam Alkitab. Mereka adalah orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara, karena itu mereka akan menuai pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan bertindak menolong kepadanya, kepada mereka orang-orang benar itu. Karena apa? Orang benar selalu mengandalkan Tuhan, selalu diam diri, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan, dan menanti-nantikan Tuhan sendiri hadir dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah saudara orang yang menabur dengan iman sebagai orang yang benar di hari-hari ini? Saya mendorong saudara supaya tetap menabur, dan tetap menabur. Barang siapa menabur dalam kedagingan akan menuai kebinasaan, tetapi barang siapa menabur dengan perbuatan baik, dengan pekerjaan baik akan menuai
hidup yang berkualitas, hidup yang berlimpah-limpah. Saya mendorong saudara untuk tetap menabur sebagai orang benar dan menabur dengan beriman. Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri dan murid-muridnya, supaya kita bisa menabur seperti Yesus sendiri menabur. Kalau kita membaca kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 24, dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yesus sedang mengatakan tentang dirinya yang seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Dia mati, dia memberitakan tentang kematiannya, dan kemudian dia akan bangkit menghasilkan banyak buah, yaitu murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus karena pekerjaan dan pelayanan Yesus, karena hidup Yesus sudah ditaburkan seperti biji gandum yang jatuh ke tanah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang menghalangi murid-murid untuk menabur dengan iman? Kalau kita belajar dari Yohanes 14 ayat 11-14, murid-murid tidak berani menabur dengan iman karena kegelisahan yang terus-menerus, kekurang percayaan, karena mencurigai rencana yang baik dari Tuhan, karena kebodohan rohani, karena mengandalkan akal, dan karena minta bukti. Sesuatu yang dihadapannya adalah Kristus, adalah anak Allah, adalah Mesias. Tetapi ada murid Yesus masih minta bukti supaya Yesus menunjukkan keilahiannya. Padahal Yesus sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapanya yang bagi semua nabi siapapun mustahil. Yesus sudah melakukan semuanya, dan Yesus sudah menyatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dan bahkan menjamin kepada murid-muridnya, kalau murid-muridnya berdoa dalam namanya pun akan dikabulkan. Artinya apa, saudara? Bahwa alasan-alasan untuk tidak menabur yang seperti ditunjukkan oleh murid-muridnya itu adalah alasan-alasan yang dibuat-buat dan seharusnya disingkirkan dari kehidupan murid-murid Yesus dari dulu sampai sekarang. Saya minta supaya saudara tidak gelisah lagi. Saya minta supaya saudara percaya kepada Tuhan. Saya minta supaya saudara tidak mencurigai rencana Tuhan. Kadangkala ketika saya mempresentasikan tentang pekerjaan Tuhan, kemudian orang akan bersifat curiga. Apakah benar demikian? Kemudian ketika ditunjukkan data-datanya, kemudian ditunjukkan semua foto-fotonya, masih mencurigai juga. Saudara, buanglah kecurigaan. Percayalah bahwa pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan. Amanat agung belum tuntas, harus diselesaikan. Setiap orang, setiap tempat, setiap generasi harus mendengarkan kabar baik. Dan itulah tugas kita sebagai murid-murid Tuhan di zaman sekarang. Mari kita menabur dengan ketaatan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan selalu minta bukti. Ada banyak orang, saudara, dia minta bukti dari Tuhan. Tuhan, jadikan saya kaya dulu, baru saya memberi persembahan. Saudara Yakub, kalau kita melihat kisahnya, ketika dia miskin, dia mengikrarkan, Tuhan, kalau Engkau sungguh-sungguh memberi aku makanan, memberi aku pakaian, memberi aku kehidupan, aku akan selalu mengembalikan 10%. Ini bukan Torah. Ini adalah ikrar yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Put God first. Tempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Taat, percaya, jangan minta bukti dulu. Karena kalau kita percaya melangkah dengan iman, saudara, Yakub tidak tambah miskin. Saya mendengar kesaksian dari beberapa orang setelah mengembalikan persepuluhan, bukan bertambah miskin, tetapi hidupnya semakin dipakai oleh Tuhan.
persepuluhannya makin besar. Haleluya. Saudara, bagi orang Kristen, saudara, persembahan kita itu adalah hidup kita. It's not talk about money, bukan berapa uang yang kita bawa kepada Tuhan, tetapi tentang hidup kita. Totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan 100%, holy, seluruhnya, totalitas kepada Tuhan. Saudara, mari dalam hidup ini, saudara, kita menerapkan, saudara, kan namanya kita manusia hidup di dunia ini, ada dunia rohani, supranatural, tapi juga ada dunia natural, dunia jasmani, hidup yang real dengan hukum-hukum alam ini, saudara. Dua-duanya dipakai. Iman itu adalah sarana untuk kita mempercayai perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yaitu perkara-perkara rohani yang nilainya lebih tinggi dari uang, yaitu perkara-perkara hidup kekal, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hidup saudara itu yang harus diselamatkan, itu lebih penting daripada uang. Tapi secara natural, saudara, mengikuti hukum-hukum alam. Mengapa anak-anak kita bersekolah dari TK, SD, SMP, SMU, Universitas, S1, S2, S3, dan seterusnya. Ilmu dikembangkan sedemikian rupa karena memang di dalam alam ini ada hukum alam yang harus kita ikuti. Ya, dua-duanya, perbuatan baik, pekerjaan baik juga demikian. Ada yang supranatural, rohani, tapi juga ada natural. Lakukan setiap hari kita berbuat baik melalui kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa yang saudara lakukan terhadap diri saudara sendiri. Berbuat baiklah terhadap dirimu sendiri. Berbuat baiklah terhadap orang-orang di sekitarmu. Berbuat baiklah kepada lingkunganmu. Kalau orang meminta tolong, saudara jangan tunda-tunda untuk menolong, tetapi saudara berdoa dulu, berlutut dulu Tuhan. Ya, saudara lakukan. Ya, saudara jangan kecewa. Ada banyak orang setelah memberikan persembahan atau berbuat baik kok malah kecewa. Saudara ini pribadi yang utuh, artinya mengambil keputusan. Saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan, satu kemampuan untuk mengambil keputusan, lakukan. Saudara dikasih Tuhan. Jadi belajar dari murid-murid Yesus. Ya, jangan ulangi ya kebodohan mereka. Jangan gelisah lagi hatimu. Gimana nggak gelisah, Pak? Ini kan akhir tahun, aduh untungnya belum besar. Saudara, untung besar, untung kecil, tetap percaya kepada Tuhan, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Tuhan Yesus. Lakukan kehendak Bapa, lakukan kehendak Allah. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Saudara, memang ya ada waktunya kita bekerja dengan sangat keras, ada waktunya kita menuai hasil pekerjaan kita dengan cara senang-senang, ya, bahagia, syukuran, pesta. Ya, saudara harus bersyukur kalau bisa pesta di akhir tahun ini, bersyukur. Dan jangan lupa undang orang yang kadang-kadang berpikir orang pesta untuk apa? Wah, supaya untuk kesombongan. Kalau bagi saudara bukan, bagi kita bukan. Pesta adalah tanda kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk anak-anak kita yang sudah lulus, untuk rumah kita yang baru, untuk ulang tahun, untuk pesta Natal bersama keluarga besar, dan seterusnya. Saudara, yang paling penting, saudara, kita kenali prinsipnya, menabur, menuai. Menabur dengan iman, menuai. Belajar dari Tuhan Yesus, menabur dengan melakukan kehendak Bapa, saudara pasti menuai. Menabur dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan Allah, saudara pasti menuai. Menabur pekerjaan, kita sedang melakukan pekerjaan Allah di bumi ini, saudara pasti menuai. Kalau saudara berbuat baik kepada anak-anak saudara, jangan takut. Kadang-kadang orang tua karena mendengar kisah-kisah ya bagaimana anak-anaknya ya
banyak yang meninggalkan orang tua, ya, ada cerita-cerita ya di sebuah negara maju, saudara. Saya jumpai, ya, saya sudah pernah tinggal di negara yang maju, saudara, ya. Kadang-kadang anak-anak karena kesibukannya sehingga orang tua yang sudah jompo, saudara, ya sudah tua diserahkan ke panti-panti dan anaknya nggak pernah nengok. Ya, teman saya di Amerika punya pelayanan yang seperti itu. Dia cerita bagaimana ya orang-orang tua itu sering ditinggalkan oleh anak-anaknya, ya, karena anak-anaknya yang sudah sibuk dan hanya kirim uang aja ke lembaga-lembaga itu, saudara. Jangan takut kalau kita berbuat baik kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kita akan menuai. Terlebih ketika kita mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang lebih besar. Pekerjaan untuk mendoakan kebangunan rohani atas gereja Tuhan. Pekerjaan untuk misi dalam negeri, misi lokal, misi nasional. Bahkan pekerjaan untuk misi internasional. Saya berdoa supaya saudara terlibat dalam misi internasional, misi bangsa-bangsa. Supaya saudara jangan irit dan pelit. Saya ketemu dengan seorang yang dia pergi bermisi bahkan sampai luar negeri. Ya, orang di kota ini. Saya senang sekali mendengarkan kesaksian-kesaksiannya dan pengorbanannya tidak kecil. Saudara, mari kita melakukan bagian kita untuk pelayanan kepada setiap orang, setiap tempat, setiap generasi, di setiap bangsa, sehingga bangsa-bangsa mengenal Allah. Apa yang harus kita tabur? Kita juga perlu menabur yang berikutnya, itu menabur doa. Yesus pergi kepada Bapa dan mengutus Roh Kudus kepada kita. Kemudian Yesus mendorong kita supaya meminta sesuatu kepada Bapa dalam nama Yesus. Dan diberi jaminan kepastian bahwa Tuhan Yesus akan melakukannya. Doa-doa kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Dan Yesus sekarang sebagai imam besar, Dia membawa doa-doa kita. Dia mengantarkan doa-doa kita. Dan Bapa akan senang sekali menjawab doa-doa kita. Dan Bapa akan dipermuliakan melalui doa-doa kita. Dan saudara, puji Tuhan, doa-doa kita pasti sampai. Doa-doa kita pasti terjawab karena yang membawa Tuhan Yesus sendiri. Saudara, syukur kita sampai ke surga. Penyembahan kita sampai ke surga. Pengakuan dosa kita pun diterima oleh Tuhan, dan Tuhan membereskan, membuang dosa kita, melempar dosa kita, tidak mengingat-ingat lagi, menaklukkan dosa-dosa kita sehingga kita tidak dikuasai oleh dosa. Karena Tuhan pemenang, the victor. Dia membinasakan pekerjaan iblis dan dosa-dosa kita, dan kita akan menjadi orang yang selamat. Kita akan menjadi orang yang diselamatkan untuk berdoa juga untuk orang-orang yang lain, menyelamatkan orang-orang yang lain. Dan saudara, Rasul Paulus pun mengingatkan kepada pembacanya dan kepada kita juga, supaya kita juga berdoa untuk diri sendiri, supaya jangan kita melakukan untuk orang lain, untuk dipuji oleh orang lain, saudara sendiri tidak selamat. Saudara, mari bersama-sama menabur dalam doa. Dan saudara, menabur dalam doa adalah menabur benih yang sangat penting, benih yang sangat berharga. Bahkan sebelum saudara meninggal, benih itu saudara akan tetap, akan menjadi benih doa yang berguna bagi orang-orang yang saudara doakan. Elia menabur air. Nabi Elia, saudara, ketika pada saat itu musim kering yang sangat luar biasa, hujan tidak turun, tetapi dia mempersembahkan air. Dan akhirnya apa? Mengakhiri masa kekeringan yang sudah 3,5 tahun. Ketika dia bertanding, saudara, dengan nabi-nabi Baal, saudara, siapa persembahannya yang diterima? Saudara, perhatikan, dia menaburkan air, bukan menaburkan air, tapi apa namanya? Mempersembahkan air, saudara.
dikatakan ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air. Saudara, sangat berharga air itu, tapi dia persembahkan. Janda Sarfat, saudara, mempersembahkan semua roti dan minyak, dan dia tidak kekurangan. Ada mukjizat ketika kita mempersembahkan yang paling berharga dalam hidup kita. Raja Salomo di awal hidupnya dia berdoa untuk hikmat, dia menabur dalam doa untuk meminta hikmat saja, dan Tuhan memberkati hidupnya. Saudara, Daud, saudara, dia tidak henti-hentinya berdoa ketika dia dalam keadaan susah. Dia terus-menerus berseru kepada Tuhan dan dia diselamatkan. Abraham dan Sarah, dia menabur dengan iman, percaya, dan keturunan seperti pasir di pantai dan bintang di langit, saudara. Jika kita menabur hal-hal yang kita tidak perlu, maka tuan yang kita dapatkan adalah sesuatu yang kita tidak perlukan. Tetapi saat kita menabur sesuatu yang kita butuhkan, maka Tuhan yang kita dapatkan adalah hal yang kita butuhkan. Apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Dia memilih untuk memuji Tuhan sekalipun keadaannya tidak baik. Hal ini yang dipandang oleh Tuhan, dan saudara, Daud mendapat pertolongan dari Tuhan. Saudara, menaburlah terus bersama dengan orang benar sepanjang zaman. Menaburlah terus perkara-perkara yang mulia, yang suci, yang hidup, yaitu persembahan-persembahan terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ketika menabur dengan beriman, saudara akan menuai berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.